Desa Beji merupakan salah satu desa di Kecamatan Pandanarun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berdasarkan data monografi desa, wilayah tersebut memiliki luas pemukiman 15,36 hektar, luas pertanian 66,41 hektar, luas ladang 283,44 hektar, dan luas hutan 125 hektar. Dengan jumlah penduduk kepala keluarga 645 yang terdiri dari laki-laki 1.382 orang, lalu yang perempuan 1.466 orang, yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu yang pertama Dusun Beji Karangkobar Lampeng, yang kedua Dusun Beji Wetan, yang ketiga Dusun Beji Serang, dan yang keempat Dusun Beji Kulon. Desa Beji berbatasan langsung dengan berbagai desa. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pringamba, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pandanarum Pasaigeran, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pringamba Pasaigeran. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalibening Asinan. Desa Beji terdiri dari beberapa dukuh, yakni yang pertama Dukuh Karangkobar Lampeng, yang kedua Dukuh Lampeng, yang ketiga Dukuh Beji Wetan, yang keempat Dukuh Beji Serang, yang kelima Dukuh Beji Kulon, yang keenam Dukuh Beji Tengah, yang ketujuh Dukuh Beji Galaran, yang kedelapan Dukuh Beji Penyisihan, yang kesembilan Dukuh Beji Sirukem, dan yang terakhir Dukuh Beji Wanasari. Lurah lain ya, Lurah Rawit waktu itu, terus kemudian diganti Lurah Dewa. Kemudian baru tertulis pasti kepala desa pilihan dulu kan kayak sekarang ya, pilihan yang dikenal dulu kan pertama tunjukkan lah, nggak mungkin pilihan orang baru sedikit, tunjukkan orang yang sakti, orang yang istilahnya berpengaruh pasti jadi lurah. Habis itu baru kemudian pilihan zaman dulu namanya tawonan itu siapa yang dijagokan masyarakat. Di situ di lapangan berkumpul orang, siapa yang paling banyak kelompok di situ itu yang jadi kepala desa, namanya tawonan. Jadi orangnya kelompok di calonnya. Gitu. Jadilah itu almarhum Suradja ya, itu kepala desa yang dipilih secara demokrasi sudah ya, demokrasi tawonan. Nah, tapi demokrasi itu kan karena tidak dia mengatakan saya akan jadi kades atau tunjuk dari atasan, tetapi dia pilih oleh Suradja. Kemudian Suradja itu punya anak pertama namanya Suromiharjo itu kemudian menjadi sekdes waktu itulah ya, yang namanya zaman dulu masih kental dengan KKN. Lagi pula yang namanya orang zaman dulu, orang yang mengenal baca tulis hanya orang-orang tertentu, kelompok-kelompok itu saja kan, tidak mungkin dia akan mengambil dari orang lain. Kemudian setelah Suradja itu meninggal almarhum, kemudian Suromiharjo naik jadi kades. Kemudian dari Suromiharjo naik jadi kades itu berarti sekitar tahun 60-an. Di situ kemudian beliau meninggal, pilihan sudah masuk ke pilihan hampir seperti sekarang, tapi sudah tadi masih milih gambar jagung, padi ya, toplosan, bukan tawonan, sudah toplosan itu yang jadi itu ya siapa ya, Mbak Haji itu ya, Suroharjono. Nah, dari Suroharjono itu terus kemudian Sumasis kakaknya beliau yang Lampeng itu, kemudian dari Sumasis ke Suparjo 2 periode Pak Haji Suparjo itu, kemudian Bu Siti Aminah, terus sekarang perempuan lagi karena mungkin masanya harus kembali ke ibu. Jadi mungkin mengingatkan kita bahwa kita
kita harus bukan bagaimana ya, kita itu harus lebih mencintai ibu, apalagi ibu seperti itu. Ternyata PJ ini banyak laki-laki pintar tetapi malah yang jadi perempuan 2 kali berturut-turut. Alam telah membuka takdirnya untuk membuktikan kepada kita bahwa kita harus lebih mencintai ibu. Itu mungkin pesan yang tersirat di dalam kehendak alam ini, kehendak alam. Nah, itulah desa PJ. Dan desa PJ kalau kita pikir, kalau kita tarik garis keturunan, hampir hanya beberapa keturunan dan itu saling nikah dan sebagainya, akhirnya terhubung menjadi ya semuanya menjadi saudara. Desa Beji yang terdiri dari 14 RT dan 5 RW. Sejarah Desa Beji. Desa Beji merupakan desa tertua di Pandan Arum karena pada zaman dahulu kades-kades yang ada di Desa Beji masih keturunan Pangeran Diponegoro. Di Desa Beji juga terkenal dengan agamisnya dibandingkan dengan desa-desa lain di Pandan Arum. Sekitar tahun 60-70-an, penduduk yang ada di Desa Beji sekitar 600 jiwa. Kemudian asal muasal kalimat atau nama Beji itu muncul karena ada seseorang empuh yang konon katanya hidup di zaman Sunan Kalijaga yang membuat sebuah keris di Desa Beji. Dari tempat satu ke tempat yang lain, empuh itu bernama Empuh Dalaf. Beliau mencari benda-benda dan energi-energi pusaka yang ada di Desa Beji. Konon ada tempat atau sumber air yang bisa dijadikan untuk mencuci keris di sumber air tersebut. Kemudian empuh tersebut tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanannya, maka dari itu disebut juga dengan Beji atau Nembe Siji. Zaman dulu desa lain juga seperti itu. Kendaraan belum ada, jalannya masih jalan tanah gitu. Itu ekonomi itu naik di Desa Beji itu karena saya lihat itu potensi kenaikannya disebabkan oleh perkebunan teh itu. Jadi ongkos naik, ya ongkos orang bekerja naik, itu mulai ekonomi naik. Itu dibantu sih dikucur dari dana dari dana PT itu waktu itu pemerintah ikut ambil bagian, kan itu kan punya UGM, itu kerjasama dengan pemerintah. Kemudian ekonomi menjadi mulai naik, mulai bangkit. Orang dari dulu ongkos orang bekerja satu hari 500 rupiah menjadi 1.000 rupiah, dan mulai naik. Itu terus naik sampai sekarang. Tapi itulah orang Beji, saya katakan orang Beji punya filosofi hidup tidak mengejar harta zaman kebanyakan seperti itu, jadi agak santai hidup. Makanya kelihatan tidak terlalu ada persaingan. Wah, peduli setan orang punya apa, enggak. Peduli setan orang itu tetangganya punya ini punya itu. Kalau kita bicara tentang Islam, jujur saja ya, di Desa Beji, ya untuk Kecamatan Pandan Arum, Islam yang terbaik, yang pertama-tama dan yang selalu eksis, ya Beji, dibandingkan dengan desa yang lain. Basisnya di Serang itu sudah memang baku itu. Makanya nggak tahu kenapa kalau Serang itu susah dikalahkan kalau untuk bidang agama, bahkan untuk generasi mudanya ekonominya yang bagus.
dadah. KKN 51 Desa Besi.